Video ini aku buat khusus untuk kalian yang fresh grade dan juga untuk kalian yang baru switching karir. Persamaan kedua kategori ini adalah kalian sama-sama nggak ada pengalaman kerja yang relevan. Ketakutan fresh grade yang aku rasakan dulu adalah takut kalah sama fresh grade lain yang mereka itu udah ada pengalaman kerja. Untuk switching karir, karena aku juga dulu switching karir, ketakutan aku adalah nggak diterima karena aku tuh nggak ada pengalaman yang relevan. Nah, kedua ketakutan ini sebenarnya bisa diatasi dengan portfolio dummy project. Portfolio dummy project sendiri itu kita buat untuk memberitahu kepada HR kalau kita itu punya kapasitas untuk mengatasi masalah yang bakal muncul di job desk kita. Di situ kita jelasin detail banget dan banyak banget gimana cara kita menyelesaikan masalah yang bakal muncul di job desk kita, sehingga HR-nya tuh yakin kalau kita itu salah satu kandidat yang mumpuni meskipun belum ada pengalaman kerjanya. Contohnya, kamu ingin apply kerja sebagai social media specialist. Nah, salah satu job desk social media specialist adalah ngebuat content plan. Di portfolionya itu kita bakal ngejelasin secara detail mulai dari planning sampai result, gimana cara kita buat content plan. Aku bakal jelasin perbedaan antara portfolio yang ada pengalaman kerja sama portfolio yang nggak ada pengalaman kerja. Kalau kalian lihat di sini tuh perbedaannya itu adalah di resultnya. Biasanya kita itu ngasih portfolio kerja, itu kan ada hasil kerja kita ya, hasil kerja asli. Ini bisa dilihat, ini portfolio aku, dimana di sini tuh ada angka-angka yang aku dapetin selama aku kerja. Nah, ini tuh nggak bisa kita display di dummy project, karena ya kita belum ada hasilnya, which is why di slide pertama dummy project itu penting banget kalian harus nulis kalau ini itu dummy project. Oke, kita langsung aja ke Canva. Kalian bisa pakai aplikasi yang lain, tapi aku biasanya pakai Canva karena Canva itu lebih up to date gitu, template-nya sama, lebih banyak aja fiturnya gitu yang bisa kita gunain untuk ngedesain portfolionya gitu. Di sini bisa dilihat di slide pertama itu aku udah masukin tadi role-nya, yaitu sebagai social media specialist. Terus di baris kedua ini ada job desk-nya, yaitu content plan. Di bawah job desk-nya itu ada nama aku. Terus di ujung sebelah kanan itu ada label dummy project. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua. Untuk slide selanjutnya kita masukin ke about me gitu, perkenalan tentang kalian. Kita naruh big headline about me gitu. Nah, di sini itu kalian ceritain, kalau untuk fresh graduate itu kalian bisa ceritain kayak pengalaman organisasi, pengalaman ikut webinar mungkin, atau pengalaman volunteer. Pokoknya intinya pengalaman yang profesional gitu, yang melibatkan kalian dengan tim untuk kerjasama gitu. Terus untuk career switching, kalian juga bisa ceritain tentang pengalaman-pengalaman pekerjaan sebelumnya yang mungkin bakal related sedikit dengan kerjaan yang akan kalian apply sekarang. Kalau kalian enggak mau berpikir gimana cara ngarangnya, kalian bisa pakai prompt ini aja ke ChatGPT. Kalian pakai prompt yang ini. Kamu adalah recruiter yang menilai kandidat career switcher. Buatkan satu slide about me untuk portfolio. Profil saya, misalnya background pekerjaan sebelumnya itu adalah guru bahasa Inggris. Terus pengalaman kerja paling relevan di karir saya itu karena kita mau buat portfolio tentang social media specialist, mungkin yang paling relevan dengan karir guru bahasa Inggris itu adalah mengorganisir, plan ngajar, dan mengevaluasi performa siswa. Oke, skill yang bisa ditransfer ke role baru dan project management, skill analitis, sama mungkin skill psikologis. Terus posisi yang mau di-apply sekarang itu adalah social media specialist. Nah, ini yang penting nih, pengalaman belajar yang mendukung role baru kamu. Katakanlah kamu udah belajar gitu social media specialist, udah belajar di MySkill mungkin, ataupun platform belajar lain kayak Revoyu dan lain-lain gitu ya. Itu kamu masukin aja ke sini gitu. Belajar digital marketing specialist di MySkill. Oke, ini kita langsung paste aja ke ChatGPT. Nah, ini dia udah ngasih. Oke, I think ini looks good gitu, meskipun mungkin bisa dipoles sedikit dari susunan kata-katanya, tapi overall format kayak gini tuh udah bagus untuk dimasukin ke portfolio kita. Ya, di sini misalnya kita naruh hello, I am Rizka, terus kita masukin yang tadi, terus di samping kanannya kalian bisa masukin foto kalian. Kenapa masukin foto? Karena kan si HR ini itu belum pernah ketemu sama kita itu dianggap strangers gitu ya. Kalau ada foto, setidaknya dari segi
persuasif, lebih bagus gitu, karena dia merasa udah sedikit mengenal kita dari wajah kita gitu. Makanya perlu banget masukin foto kita di situ. Terus di bawahnya kamu masukin kayak konteks kamu, berupa email, WhatsApp, terus Instagram kalau ada. Pastikan yang kamu masukin ini, email, WhatsApp, sama Instagram ini tuh clickable gitu. Jadi kalau misalkan diklik, dia itu langsung diarahkan ke aplikasinya gitu. Misal katakanlah WhatsApp dulu ya. Nah, WhatsApp itu biar dia itu kalau diklik di Canva dia tuh langsung mengarahkan ke aplikasi WhatsApp, kita perginya itu ke WA generator. Kita masukin nomor kita, terus masukin custom message gitu ya. Custom message ini tuh nanti kalau dia klik langsung ke custom gitu message-nya gitu. Hai, aku dari portfolio dummy project kamu. Aku mau tanya-tanya langsung nih ke kamu gitu. Nah, nanti kalau misalkan mereka klik, ini langsung deteksi gitu message-nya. Jadi mereka nggak mulai dari nol lagi. Jadi memudahkan mereka untuk menghubungi kita. Generate my WA link-nya, terus link ini itu kita masukin ke Canva tadi. Nah, ini tuh masukin link tadi, dan ini udah clickable nih. Selanjutnya adalah kunci dari dummy project-nya. Cara kita menyelesaikan masalah job desk kita gitu. Kita masukin brand-brand yang mau kita buat dummy project. Karena tadi aku mau apply sebagai social media specialist, desk-nya adalah membuat content plan. Jadi aku ngambil 3 brand ini, yaitu Wardah, From This Island, sama Baron Bliss. Yang perlu diingat adalah di slide ini itu yang perlu kalian masukkan adalah problem dan solusi yang bakal kalian demo di slide-slide selanjutnya. Cuman yang perlu di note juga adalah kalian jangan tulis kayak gini. Kalian pakai keyword yang sesuai dengan role kalian gitu. Nah, karena tadi role aku adalah social media specialist, problemnya konten makeup series kurang stand out gitu. Ini solusi yang aku propose adalah ngebuat campaign yang dinamakan dengan no filter needed. Jadi di atas ada problem, di bawah ada solution. Kenapa aku pakai bahasa-bahasa ini? Biar nampak kalau aku ini tuh udah siap untuk berkolaborasi sama tim sosial media lainnya yang bakal ada di tim brand tersebut gitu. Meskipun aku belum ada pengalaman kerja. Nah, ini tuh dibuat untuk ketiga brandnya. Makin banyak brand yang kalian kupas di dummy project, itu makin bagus gitu. Kalau kamu bingung gitu di slide ini tuh mau kamu apain gitu ya, misal nggak ada ide gitu, kayak oke, aku udah ada brandnya kak, tapi aku tuh nggak ada ide ini tuh mau dibuat masalah apa, terus solusinya gimana gitu ya. Kamu pakai prompt ini aja di ChatGPT. Nah, di sini kamu bisa baca, kamu adalah profesional di role, masukin role kamu. Buatkan satu slide dummy project overview untuk portfolio. Di slide ini terdapat beberapa brand yang akan saya kerjakan sebagai dummy project. Tugas kamu adalah menjelaskan skenario kondisi bisnis dari masing-masing brand. Role yang dilamar adalah social media specialist. Sebentar brandnya Maybelline. Kita ambil 3 aja, Baron Bliss, dan juga tadi Wardah tadi ya. Tugas utama role tersebut adalah membuat content plan. Oke, kita kirim ke ChatGPT-nya. Oke, di sini dia udah ngirim beberapa problem and solution ya. Oke, ini cukup bagus. Cuman yang jadi masalahnya adalah ini tuh terlalu panjang dan HR tuh nggak punya waktu tuh baca semua teks yang kita masukkan ke dalam portfolio kita gitu. Jadi makanya perlu banget untuk kita memahami dulu gitu job yang bakal kita apply ini itu gimana gitu. Jadi kita bisa lebih proaktif untuk memodifikasi hasil ChatGPT yang seperti ini. Jadi karena ini masih panjang banget, jadinya aku buatnya gini. Ringkaskan problem dan buat ide campaign-nya. Nah, di sini tuh dia udah ngasih kayak problem sama campaign-nya dia, which is ini tuh lebih bagus, lebih enak dibaca sama HR. Itu next slide-nya kita jelasin secara lebih detail solusi kita itu gimana sih gitu ya. Tadi kan di overview itu kita ada jelasin secara singkat solusi kita itu kalau contohnya kayak Wardah Beauty, no filter needed gitu solusinya gitu. Nah, ini kan masih singkat banget ya. Yang mana kalau misalkan HR lihat sendiri, oh oke, anak ini udah punya kapasitas untuk tahu problemnya apa, terus solusinya apa gitu. Tapi cara eksekusinya paham nggak sih? Nah, untuk
ngedemoin kalau kita itu paham cara eksekusinya, baru kita tunjukin semua hal itu di slide selanjutnya. Ini kalau kamu lihat di sini tuh adalah slide-nya Wardah. Nah, di atas ini itu aku nulis lagi solusi yang aku tulis tadi di slide overview. Ini solusinya, terus di bawah ini adalah tujuannya. Kenapa aku propose solusi ini? Karena tujuan aku itu adalah ini. Nah, terus di bawah ini adalah example of execution-nya gitu. Yang perlu di note dari slide ini itu adalah, ini kalau kamu lihat secara detail, ini tuh di bawahnya itu kan aku ada nulis kayak expected result, ada like, save, comment gitu. Jadi HR-nya itu paham kalau aku tuh sebenarnya udah mumpuni gitu untuk menilai apakah sebuah postingan itu bakal viral atau enggak gitu. Yang mana itu tuh penting banget untuk job desk yang bakal aku lamar. FYI, penting banget untuk nunjukin juga gimana caranya kamu ngejalanin semua job desk yang ada di Lockernya. Tadi kan yang aku contoh di Dummy Project itu kan cuma satu job desk ya, yaitu ngebuat content plan. Sedangkan social media specialist itu kalau kita lihat, dia itu punya job desk yang lain yang mungkin bisa kita demokan juga di Dummy Project. Jadi pastikan untuk ngebuat juga contohnya gimana caranya kamu ngelanin job desk yang lain tersebut. Oke, kalau udah jadi, ini baru kamu share pakai public link gitu. Kenapa public view link gini? Karena kalau kamu ubah gitu ya, misalnya katakanlah kamu ngasih portfolio ini tuh di hari Selasa gitu, dan kamu pengen update sesuatu nih di hari Rabu, kamu nggak perlu kasih link baru lagi gitu, karena kalau kamu pakai public view link ini, dia itu bakal ngupdate otomatis. Di create aja public view linknya, copy. Aku biasa naruh si portfolio itu di CV itu bagian yang paling atas, jadi setelah nama aku, terus ada about me. Nah, di bawah itu ada tulisan gini, this is my portfolio, click here or scan this QR code. Ini bisa diklik nih kalau misalkan HR-nya terima PDF CV aku gitu. Aku juga naruh QR code karena mana tahu si linknya itu nggak bisa diklik gitu ya, nggak bisa jadi button. Jadi dia bisa scan aja pakai HP dia dan langsung bisa ke portfolionya gitu. FYI juga, ini portfolio ini tuh pernah aku pakai saat pertama kali aku switching karir dari guru bahasa Inggris ke digital marketing. Meskipun di awal aku apply kerja itu banyak yang nolak gitu ya, tapi ada juga akhirnya satu yang nerima gitu ya. Jadi nggak sia-sia aku buat dummy projectnya gitu, karena kalau dipikir-pikir kenapa dia bisa terima aku, karena kan aku nggak ada pengalaman kerja sama sekali, dan ini tuh kerjanya sangat teknis, karena dia lihat aku tuh punya kapasitas, punya pengetahuan di bidang itu gitu, jadinya dia nerima aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Let me know kalau ada beberapa hal yang kalian masih kurang paham. I will try my best to answer your question. Thank you for watching. Semoga kalian bisa dapat pekerjaan yang kalian inginkan. See you next video.